Selamat malam Sobat Renungan Malam Shalom. Kembali kami datang pada malam hari ini menyampaikan salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang telah bekerja sepanjang hari ini. Tuhan, kuduskan kami, urapi kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, menyembah, bersyukur, dan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam roh-Mu, beri hikmat kepada kami memahaminya. Terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam Injil Markus pasal 10 di ayat 13 sampai dengan 16. Dan yang menjadi pembimbing renungan kita adalah ayat 14 berkata, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Marah atas marah. Adakah di antara kita yang tidak pernah marah? Soal marah sering kita aminkan, marah itu kan manusiawi. Jadi marah menjadi bagian hidup manusia. Tetapi walaupun manusiawi atau normal, akan tetapi marah itu bisa saja mengganggu hubungan dengan sesama orang di sekitar kita sendiri. Bisa saja kita jadi dihindari orang lain. Marah adalah emosi yang dirasakan ketika sesuatu atau seseorang melakukan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Marah bisa dirasakan oleh siapa saja dan merupakan reaksi normal seseorang terhadap suatu kejadian atau situasi. Saudara, ada banyak penyebab orang marah. Sebagaimana disebutkan tadi, karena tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku umum. Dalam nas ini, murid-murid Yesus marah. Marah karena saat itu anak-anak datang kepada Yesus untuk memohon berkat-Nya. Disebutkan supaya ia menjamah mereka. Demikian dituliskan oleh penginjil Markus. Sebenarnya anak-anak ini tidak datang sendirian, seperti anak-anak liar atau anak-anak tanpa aturan. Sebab mereka datang justru didampingi atau lebih tepat dibawa oleh orang tuanya sendiri. Jadi tidak jelas sasaran kemarahan para murid-murid ini sebenarnya. Atau ini mungkin juga sama dengan kemarahan yang tidak terkendali. Kurang jelas siapa sasarannya.
Tidak jelas mengapa mereka ini marah. Apakah mereka marah karena merasa bahwa waktu Tuhan Yesus tidak perlu untuk anak-anak? Atau mereka tidak menghargai orang tua yang peduli kehidupan rohani atau kehidupan jiwa anak-anaknya? Padahal para orang tua itu sangat peduli dengan keadaan anak-anaknya. Oleh karena itulah mereka membawa kepada Yesus. Mereka tentu percaya bahwa berkat Kristus kepada anak-anak itu, walaupun hanya dijamah, akan mendatangkan kebaikan bagi jiwa anak-anak mereka. Sobat renungan malam Shalom, kemarahan para murid ini seolah-olah sudah tahu pasti bahwa pikiran guru mereka dalam hal ini belum lama berselang. Itu bisa kita lihat dalam Markus 9:42. Justru Yesus mengingatkan mereka untuk tidak menyesatkan anak-anak kecil. Jelasnya dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Artinya, saudara-saudaraku, murid-murid ini tidak jelas memahami konsep kesiapaan anak di hadapan Yesus. Baru saja Yesus mengatakan supaya jangan ada yang menyesatkan anak-anak. Tetapi pada saat seperti ini mereka menghalangi anak-anak dibawa oleh orang tuanya kepada Yesus. Apakah mereka tidak mengingatnya? Atau apakah mereka berpikir bahwa Yesus tidak menghargai anak-anak? Atas semuanya itu, lalu Yesus marah kepada murid-muridnya. Yesus memarahi murid-muridnya yang baru saja menghalangi kedatangan anak-anak kepada Yesus. Dan memarahi para orang tua yang membawa si anak itu. Kemarahan Yesus karena murid-murid ternyata tidak tahu benar bagaimana isi hati Yesus tentang anak-anak kecil. Ketika kita tidak tahu isi hati atau kehendak Tuhan untuk kita lakukan, saudara-saudara, maka ia akan marah. Kedua, mereka hendak memisahkan keberadaan anak-anak dengan orang dewasa di hadapan Tuhan. Padahal sama saja semua manusia di hadapan Allah. Di sini ada pelecehan bagi anak jika mengabaikan statusnya di dalam kerajaan Allah. Ingat, firman Tuhan pun sudah menyebutkan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Demikian dikutip dan ditulis oleh Matius 21 ayat 16b. Bahwa sebenarnya dari dulu tentang anak di hadapan Tuhan jelas posisinya. Dari mulut bayi, dari mulut anak-anak pun pujian sudah ada untuk Tuhan. Sobat renungan malam Shalom, marah di atas marah. Demikian tadi topik renungan ini. Marah ternyata masih ada marah yang lebih tinggi. Memarahi biasanya datang dari orang yang lebih tinggi status atau posisi
Tetapi sekarang ternyata ada lagi yang lebih tinggi, memarahi yang marah tadi. Oleh karenanya kita perlu hati-hati untuk marah, saudara-saudara. Sebab ada lagi yang akan memarahinya. Oleh karena itu perlu mengendalikan diri agar tidak asal marah. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan tentang kemarahan harus dijauhi, harus dihindari, atau setidaknya menurut Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, jauh hari juga firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 19 sudah mengingatkan supaya berhati-hati soal kemarahan. Dikatakan, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Saudaraku, kecenderungan marah dekat dengan dosa. Firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini dalam Efesus 4 ayat 24 tadi, saudara-saudara. Berarti kemarahan tampaknya cenderung juga berbuat dosa. Oleh karenanya perlu dihindari atau dikendalikan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di samping cenderungnya untuk berbuat dosa karena marah, ternyata marah itu pun tidak baik untuk kesehatan fisik. Sebab akan meningkatkan konsumsi energi, tekanan darah, hormon adrenalin dan non-adrenalin, suhu tubuh, dan ketegangan otot. Ya, gejala bisa diamati. Ya, tampak dari suara yang mungkin semakin tinggi, mengepalkan tangan, rahang terkunci, gemetaran, lalu berkeringat, dan bergerak dengan cepat. Saudara, kondisi ini tidak sehat bagi tubuh dan bisa menyebabkan beberapa penyakit dan komplikasi. Beberapa penyakit yang sering timbul antara lain hipertensi, depresi, kecemasan, insomnia, tukak lambung, hingga diabetes. Makin rumit ya. Marah bukan hanya cenderung berbuat dosa, tetapi juga menimbulkan penyakit fisik sendiri. Wajah pun jadi tidak berdaya tarik kepada orang lain. Sebaliknya, berpotensi dijauhi karena hampir mendekati seram atau angker. Benar kan? Dan oleh karena itulah, topik renungan malam ini menjadi sangat berguna bagi kita. Jangan cepat marah, apalagi marah-marah, sebab ada yang lebih tinggi akan memarahimu. Di antara kita sobat renungan malam Shalom, tidak ada yang mau dimarahi oleh Tuhan Yesus, bukan? Karena itu, peliharalah emosimu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami menghindari kemarahan yang tidak baik membangun kepribadian kami. Dan ampunilah kami jika sempat ada yang terlalu marah. Dan jika sampai matahari terbenam belum reda juga amarah kami.
Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu mengendalikan hati kami. Tuhan, kami juga doakan saudara-saudara kami yang mungkin tanpa kami sadari ada yang marah kepada kami. Ampunilah juga mereka Tuhan. Kuatkan mereka juga untuk boleh menghindari kemarahan. Kami juga mendoakan saudara kami yang mungkin marah dengan situasi karena sudah lama sakit, sudah lama beristirahat. Tuhan, beri mereka kesabaran, beri mereka kelegaan hati berharap kepadamu dan beri kesembuhan. Bahkan mungkin ada banyak juga yang marah dengan situasi pekerjaannya karena tidak mencapai hasil sesuai target. Tuhan, biarlah juga Engkau yang berkenan memberikan yang terbaik bagi mereka, memberi sukacita. Tuhan, dengan itu semua, izinkan kami beristirahat malam ini. Berilah kami kekuatan, kesegaran kembali, supaya di esok hari kami segar menata karsa, menata karya, demi kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Terimalah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang penuh kasih. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.